Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosial media ingin mempresentasikan hasil PPT kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Pertama-tama saya ada nama Enandi Sugiarto. Nama saya Muhammad Alif Al-Fatih. Nama saya Rauka Fisa. Nama saya Rabiatul Adawiyah. Nama saya Nuria Zahra. Oke. Selamat menyaksikan. Oke, itu dia. Oke, adapun pendahuluan. Latar belakang. Pengembangan teknologi sangat pesat di zaman era globalisasi saat ini. Teknologi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam mempermudah setiap pekerjaan manusia. Salah satunya dalam hal komunikasi. Mudahnya setiap orang untuk komunikasi saat ini dimanapun dan kapanpun membawa dampak besar bagi kehidupan. Salah satunya pengguna media sosial semakin menjamur di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan yang saat ini kita bahas, di kalangan remaja. Adapun rumusan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian media sosial. Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi khususnya di media sosial sampai saat ini. Yang ketiga, apa fungsi dan peran media sosial. Yang keempat, apa dampak positif dan negatif dari pengguna media sosial. Yang kelima, bagi langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pengguna media sosial. Yang C, kegunaan makalah. Adapun kegunaan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai masukan untuk para masyarakat umum dan kalangan remaja khususnya akan dampak dari pengguna media sosial sekaligus cara untuk memaksimalkan dampak positif sebagai landasan dasar untuk penelitian lanjutan. D. Batasan masalah. Untuk penelitian kali ini akan dibahas secara khusus dampak dari kemajuan teknologi komunikasi khususnya di media sosial bagi masyarakat umum khususnya remaja. E. Tujuan makalah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan upaya-upaya untuk minimalisirkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kegunaan media sosial. Yang kedua, dapat sebagai bahan untuk penelitian lanjutan. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas sekolah bidang studi Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial media merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet, bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.
B. Perkembangan media sosial. 1978 awal dari penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modern. 1995 kelahiran dari situs GeoCities. Situs ini melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja. Dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain. 1997 muncul situs jejaring sosial pertama, yaitu 6degree.com. Walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial, namun 6degree.com dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial dibanding classmates.com. 2003 berdirinya LinkedIn tak hanya berguna untuk bersosial. LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah media sosial makin berkembang. 2004 lahirnya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak. 2006 lahirnya Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya karena penggunaan dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet ini yang hanya dibatasi 140 karakter. 2011 lahirnya Google+. Google meluncurkan situs jejaring sosial yang bernama Google+. Namun pada awal peluncuran Google+ hanya sebatas pada orang yang telah di-invite oleh Google. Setelah itu Google+ diluncurkan secara umum. C. Peran media sosial. Perannya adalah sebagai sarana diskusi dengan jangkauan yang luas, media untuk bertukar informasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana berkomunikasi, menambah wawasan, mengisi waktu luang, tempat pembelajaran online, mendengarkan dan belajar, membangun hubungan, administrasi jangkauan global. D. Dampak penggunaan media sosial. Dampak negatifnya adalah kecanduan, berkurangnya perhatian terhadap keluarga, tergantikannya kehidupan sosial, tersebarnya data penting yang tidak semestinya, membuat prestasi pelajar semakin menurun, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Untuk dampak positifnya, media bersifat gratis, bisa dimanfaatkan untuk promosi iklan dan pemberitahuan secara update. Dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game, dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Memudahkan kita membentuk jaringan sosial mulai dari teman lama, teman saat ini, sampai pada teman baru. Semenjak situs jejaring sosial seperti yang disebut di atas sangat menyedot perhatian publik, sebagian besar menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengunjungi situs tersebut. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengatasi kecanduan jaringan sosial ini, seperti dengan membatasi waktu menggunakan internet, terutama situs jejaring sosial. Kita juga perlu belajar menggunakan jejaring internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandukan jejaring sosial. Sebaiknya, para pengguna situs jejaring sosial ini tidak harus berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut. Namun, lebih bijak kalau secara perlahan untuk mengurangi, yaitu dengan mengurangi jam bermain Facebook, Twitter, TikTok, maupun lainnya. Cara meminimalisir dampak negatif penggunaan sosial. Cara meminimalisir penyalahgunaan penggunaan sosial media di Indonesia adalah dengan menerapkan
pembatasan konten yang telah diterapkan oleh pemerintah RRI atau melakukan penyuluhan-penyuluhan di seluruh pelosok Indonesia tentang internet, sosial media dan pengaruhnya, atau dengan melakukan pengawasan terhadap para remaja atau anak-anak oleh orang terdekat. Bab 3 adalah penutup. Kesimpulan, media sosial merupakan suatu hal yang tak bisa lepas dari kita saat ini. Bahkan dalam perjalanannya, media sosial sekarang telah mengubah cara hidup kita dalam beberapa tingkatan. Sehingga bisa dikatakan media sosial menjadi sebuah media yang penting dalam masyarakat. Dan media sosial ini tak hanya menjadi sebuah media yang penting, namun juga telah berubah menjadi sebuah identitas diri seseorang. Sehingga menjadikan media sosial sebagai wakil diri di dunia maya. Dan tentu dengan sebagai perwakilan diri di dunia maya, maka tentunya kita apa yang ada di dunia maya berbeda. B. Saran. Disarankan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai norma-norma di masyarakat, karena selain untuk pertemanan, jejaring sosial lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut. Untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak menonton dan lebih fun. Kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Sebaiknya para pengguna situs jejaring sosial ini tidak hanya berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut, namun lebih bijak kalau secara perlahan untuk mengurangi, yaitu dengan mengurangi jam bermain Facebook, Twitter, dan lain-lain, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran, dan berbagai informasi penting, misalnya dengan memposting link, membuat status atau note yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.